Mbak Esti? Salatiganya dekat kampus 3 YIN. Kampus 3 YIN yang di daerah mana itu? JB itu, Prof, Jalan Lingkar. Oh, anak saya lahir itu di Jalan Imam Bonjol dulu, Mbak Esti. Oh, nggih, caket niku, Prof. Nah, Keluar, nggih. itu kan dulu saya tuh ngajar sebagai guru PGA Salatiga yang Kauman itu loh. Diman itu, Diman nggih. Diman dulu kan PGA terus jadi Man. Nggih, yang di Kauman itu. Berarti pernah menetap di sini lama, Prof? Menetap di Salatiga 2 atau 3 tahun. Jadi 86, 87 terus 88 saya meninggalkan Salatiga karena CPNS di UN di IKIP itu. Oh, ngaten. Lah Prof, ani asli Jogja menapa mboten? Asli saya Rembang, Desa. Oh. Rembang, Pantura nggih. Iya. Di Jalan Imam Bonjol. Saya seneng suasananya dingin enak. Oke, di sini santai, Prof. Karena nggak panas, jadi orangnya santai. Moga dimulai aja Mbak Isti. Sekedar niki Bukasni sudah masak apa belum ya Bukasni? Halo. Oh, dereng Prof. Mbak Isti sendiri nggak apa-apa. Sendiri aja lah, nggak apa-apa. Nggih. Ya silakan 2 atau 3 nggak apa-apa, penting wifi-nya Mbak Esti menjangkau itu aja. Masih mood. Ya. Sekedar saya cek dulu nanti. Bukasni sudah masuk ya Bukasni. Halo Bukasni. Nggih, Bu. Oh, nggih. Dimulai sekarang ya Bukasni. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Prof. Anik Gufron MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Kurikulum dan Pembelajaran SD, dan tak lupa kepada teman-teman kelas Dikdas A yang sangat saya cintai. Hari ini pemaparan materi yang ke-11 di pertemuan ke-11 ini izinkan saya dengan Bukasni selaku petugas penyampai materi pada siang hari ini. Kami akan menyampaikan materi terkait dengan kajian Bukasni. Saya sudah share screen. Oh iya. Tak apa sih. Udah bisa ada? Oke. Sebentar. Ya. Oke, sudah saya. Jadi pembahasan kita pada siang hari ini adalah kajian inovasi kurikulum dan pembelajaran sekolah dasar yang terjadi di Indonesia. Saya besarkan dulu. Ya, pada waktu kami menerima tugas untuk membahas ini, kami mencoba untuk melihat apa yang diharapkan dari pembelajaran untuk pertemuan kali ini, yaitu CPL-nya mahasiswa memahami perkembangan inovasi kurikulum dan pembelajaran sekolah dasar di Indonesia. Nah, sebagai maaf saya yang
screen on off cam. Dalam pendahuluan disebutkan bahwa kurikulum itu sangat penting. Jadi sebagai istilahnya kurikulum itu sebagai pijakan dasar. Jadi kalau sebuah institusi pendidikan tidak mempunyai kurikulum, maka seperti ayam kehilangan induknya. Jadi mau kemana melangkahnya itu menjadi gamang gitu. Jadi di sini pentingnya sebuah kurikulum. Memang pernah kita dengar bahwa kurikulum itu bukan satu-satunya hal yang sangat penting, karena sebaik-baiknya kurikulum itu sebagai eksekutor di lapangan yang menerjemahkan kurikulum itu adalah yang paling penting. Nah, di situ ada beberapa eksekutor yang ada di lini depan pendidikan di Indonesia. Maka kurikulum sendiri sejak di tahun sebelum kemerdekaan Indonesia itu sebenarnya bukan kurikulum buatan Indonesia, tetapi itu adalah kurikulum sekolah buatan penjajah. Tapi setelah Indonesia merdeka itu ada 10 kali ganti kurikulum. Sebenarnya kami memaknai di sini bukan ganti kurikulum tapi inovasi kurikulum. Jadi dari kurun waktu setelah Indonesia merdeka sampai saat ini Indonesia telah melakukan inovasi kurikulum. Nah, tentu saja inovasi kurikulum itu berkaitan dengan kebutuhan zaman, gitu, kebutuhan masyarakat seperti yang kalau saya boleh mengutip quote dari Sayyidina Ali, kita diminta untuk mendidik anak yang lebih dari apa yang ada sekarang. Jadi harapannya adalah karena anak-anak itu nanti akan hidup bukan pada masa kita, maka sebaiknya kurikulum itu aware dengan perubahan zaman, begitu. Nah, perkembangan pendidikan itu selalu linear dengan perkembangan dan tuntutan zaman seperti yang barusan saya utarakan. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana dan seperti apa, maka dalam pembahasan kajian yang hari ini akan langsung disampaikan oleh Bu Kasni. Monggo Bu Kasni. Terima kasih Bu Esti. Suaranya kurang jelas Bu Kasni, mungkin agak mendekat atau gimana? Iya. Terima kasih atas waktunya Bu Esti dan teman-teman semua. Pada kesempatan siang ini saya akan membahas tentang masalah inovasi kurikulum. Sebetulnya saya tak mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan mengenai inovasi kurikulum ini kita mulai dari masa zaman penjajahan, karena kita dulu adalah penjajahan Belanda. Maka sebetulnya pada zaman Belanda itu sudah ada sekolah-sekolah yang didirikan oleh yang secara formal sudah ada didirikan oleh tokoh-tokoh masyarakat. Waktu itu sudah ada pendidikan formal yang didirikan oleh Belanda. Juga ada setelah agama Islam masuk juga ada para kiai yang mendirikan sekolah-sekolah seperti pondok-pondok pesantren. Nah, kenapa sekolah kok didirikan oleh Belanda? Itu ada banyak ya, di antaranya ada ELS, kemudian di dalam makalah itu sudah ada jenis ELS, ada HCS, ada HIS, itu di antaranya sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda. Kalau ELS itu untuk orang Tionghoa, juga Eropa atau orang pribumi Indonesia yang haknya diakui sama dengan bangsa Eropa. Kalau HCS atau Holland Chinese School itu khusus untuk golongan Tionghoa. Kemudian Holland Inland School untuk rakyat Bumiputra atau kalangan atas. Jadi kalau rakyat jelata belum ada.
Nah, kemudian setelah Islam masuk juga sudah ada sekolah-sekolah tadi seperti pondok pesantren. Lalu kenapa kok Hindia Belanda mendirikan sekolah-sekolah itu? Jadi sebetulnya sebelum masa kemerdekaan itu sekolah itu didirikan untuk memenuhi kepentingan para penjajah. Karena apa? Karena ternyata Belanda butuh tenaga kerja yang tidak berpendidikan tinggi, yang penting bisa membaca dan menulis untuk mengisi kekosongan tenaga administrasi Belanda. Ya. Kemudian pada masa Jepang itu juga sudah ada mendirikan sekolah karena pada masa Jepang itu sekolah berubah ya. Jadi pada masa Jepang sekolah berubah sesuai dengan kebutuhan Jepang. Kalau pada masa Belanda bahasa Indonesia tidak boleh digunakan. Tetapi kalau pada saat Jepang menjajah Indonesia, sekolah-sekolah boleh menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Perbedaannya di situ. Kemudian juga ada pendidikan tentang keolahragaan atau jasmani, pendidikan jasmani. Dan Jepang begitu karena bertujuan agar pemuda Indonesia mau membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Tugas ini sebentar. Tak anu Mas Rois dulu. Mas Rois bisa di-mute. Mas. Oke. Setelah kita merdeka pada tahun 1945, Indonesia melakukan upaya-upaya bagi perbaikan dan penyempurnaan tujuan dan isi kurikulum, kemudian diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab bagi kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Nah, setelah kita merdeka, baru pada tahun 1947, kita menggelontorkan ya sebuah kurikulum yang namanya ya kurikulum 1947. Di situ tetapi ternyata baru bisa dilaksanakan pada tahun 1950. Nah, pada saat itu karena kita di awal kemerdekaan, kurikulumnya tidak menekankan pada pemikiran, jadi tidak ada pelajaran-pelajaran yang membutuhkan pemikiran, tetapi justru pendidikannya tadi diarahkan untuk pembentukan karakter, yaitu karakter manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat, sejajar dengan bangsa lain. Seperti itu, jadi karakter agar kita itu berani menunjukkan untuk membela tanah air, rasa cinta tanahnya seperti apa. Jadi watak-watak atau karakter-karakter kebangsaan yang dibentuk. Jadi tidak berpikir harus pandai, tidak ada. Karena kita pada awal kemerdekaan. Kemudian hanya bertahan beberapa tahun, pada tahun 1952 kita membuat lagi kurikulum yang intinya sama dengan penekanannya masih sama dengan kurikulum 1947, masih pada pembentukan karakter. Kemudian pada tahun 1964 kita mengalami inovasi lagi kurikulum karena merdeka sudah lebih dari 15 tahun kita mengadakan inovasi kurikulum. Di sini kurikulum tadi pembelajarannya dititik beratkan pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral yang kemudian dikenal dengan istilah pancawardhana. Jadi di sana mengembangkan moral, kecerdasan, emosi, artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmani. Jadi ada pendidikan keterampilan, pendidikan olahraga penting, kemudian pendidikan moral juga penting, seperti itu. Kemudian berlaku hanya 4 tahun. Pada tahun 1968 kita ada transisi di sana dari orde lama ke orde baru karena setelah peristiwa G30 SPKI dari insiden itulah mengilhami kita butuh perubahan kurikulum
Maka lahirlah kurikulum 1968 karena pada tahun 1969 dimulai kepemimpinan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Nah, di sini ada hal yang sangat berbeda dengan kurikulum sebelumnya karena di dalam kurikulum 1968 tadi kelompok mata pelajarannya dibagi dalam 3 kelompok besar yang sudah ada di dalam artikel, yaitu kelompok di halaman 7, kelompok pembinaan jiwa Pancasila yang meliputi 5 mata pelajaran, yaitu pendidikan agama, pendidikan kewargaan negara, pendidikan bahasa Indonesia, dan bahasa daerah. Kemudian dan olahraga. Yang kedua adalah kelompok pembinaan pengetahuan dasar yang meliputi berhitung, IPA, kemudian pendidikan kesenian, dan pendidikan kesejahteraan keluarga atau PKK. Yang di sana juga termasuk ilmu kesehatan. Yang ketiga, kelompok pembinaan kecakapan khusus yang meliputi mata pelajaran kejuruan agraria. Di situ ada pelajaran pertanian, peternakan, dan perikanan, kejuruan teknik yang berupa pekerjaan tangan dan perbengkelan, dan kejuruan ketata laksanaan atau jasa berupa koperasi dan tabungan. Semua mata pelajaran itu diberikan sejak kelas 1, kecuali bahasa Indonesia. Mengapa? Karena penyusun kurikulum pada waktu itu merasa bahwa anak kelas 1 dan 2 itu butuh bahasa ibu, sehingga masih menggunakan bahasa daerah. Setelah kelas 3, baru mereka dikenalkan dengan bahasa Indonesia dalam bahasa pengantarnya di sekolah. Kemudian, perkembangan zaman ternyata kurikulum 68 tidak mampu memenuhi kebutuhan zaman, maka pada tahun 1975 muncul kurikulum baru. Nah, kurikulum 75 ini merupakan tonggak pembaharuan nyata dan mantap dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum SD tahun 1975 ini diarahkan untuk mencapai keselarasan dengan kebijakan baru bidang pendidikan, peningkatan efisiensi dan efektivitas, peningkatan mutu lulusan, dan peningkatan relevansi dengan tuntutan masyarakat yang sedang membangun. Nah, saya termasuk salah satu orang yang pernah menikmati kurikulum 1975. Waktu saya SD kelas 1 dan 2, saya juga masih menikmati kurikulum 1968. Jadi bagaimana rasanya mengikuti itu. Jadi kelihatannya santai gitu, enak. Belajar itu santai, enggak banyak berpikir begitu. Saya menikmati betul waktu itu. Kemudian ternyata kurikulum 75 banyak beban, banyak pelajarannya, sehingga juga kurang banyak mendapatkan kritikan dari para pengamat. Kemudian akhirnya dilakukan lagi pembaharuan pada tahun 1984 dengan digelontorkannya kurikulum SD tahun 1984. Yang berbeda adalah organisasi pelaksanaannya, sehingga kurikulum ini dilaksanakan dengan menggunakan bahan-bahan dan buku-buku, serta yang ada perubahannya dari segi kurikulum lebih mengarah kepada penyederhanaan materi setiap mata pelajaran, sehingga mencakup materi-materi yang penting. Nah, tahun 84 ini kalau tidak keliru adalah CBSA, cara belajar siswa aktif. Ini saya sudah SMP ya waktu itu katanya. Sudah mau lulus kelas 3 SMP. Itu guru-guru tidak siap karena dari berpusat kepada guru ketika CBSA 84 ini perubahannya adalah pembelajaran berpusat kepada siswa. Jadi hampir sama dengan saintifik yang sekarang begitu. Nah, guru-guru banyak yang tidak siap sehingga muncul istilah CBSA itu cah bodoh saya akeh begitu. Waktu itu saya kalau dikenal tuh apa kurikulumnya cah bodoh saya akeh padahal CBSA. Nah, karena gurunya memang enggak siap. Kemudian juga ada ini karena yang memunculkan CBSA itu kalau enggak keliru profesor siapa ya? Menterinya adalah Noto Nugroho kalau enggak keliru. Itu adalah seorang sejarawan sehingga waktu itu muncul pembelajaran PSPB pembelajaran sejarah ya. Itu pembelajarannya waktu itu
hanya sosiodrama aja, setiap hari main drama memperagakan kepahlawanan. Kemudian setelah itu muncul pada tahun 1989 itu ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, lahirnya undang-undang ini mempengaruhi munculnya kurikulum baru, yaitu kurikulum pendidikan dasar. Jadi istilah pendidikan dasar itu muncul dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Dulu belum ada istilah pendidikan dasar. Dan mungkin teman-teman belum tahu bahwa dulu itu istilahnya bukan mata pelajaran tapi bidang studi. Ya, saya kecil itu sekolah studi, nggak ada mata pelajaran. Nah, undang-undang tadi melahirkan kurikulum tahun 1994. Saya sudah jadi guru ini. Sudah mengajar selama kurang lebih 7 tahun 94 itu. Ngajar di SD waktu. Ya sampai sekarang masih di SD. Disusun dalam rangka apa? Kurikulum 94 ini dengan tujuan agar untuk memperhatikan tahap perkembangan siswa. Jadi disempurnakan dari CBSA tadi, disempurnakan ke kurikulum 94 tadi. Kurikulum pendidikan dasar dititik beratkan pada calistung. Jadi acuan dasar ya. Jadi anak harus bisa membaca, menulis dan berhitung. Waktu itu tidak ada KKM, sehingga kalau anak tidak bisa itu benar nilainya di rapot itu ya 4, 5 itu biasa. Nilai 70 waktu tahun 80-an, nilai 70 itu luar biasa. Tapi saya lebih dari itu. Katanya teman-teman tuh nilai 80 itu nilainya Kanjeng Nabi, sehingga sulit sekali mencapai nilai 80. Dan rata-rata 65 itu sudah top markotop pada zamannya itu. Nggak ada ijazah nilainya di atas 70 itu hampir jarang sekali. Mungkin saya salah satunya yang mencapai itu. Jadi rata-rata 65 ke bawah. Standarnya adalah 65 itu stop gitu, waktu itu. Jadi mahal sekali nilai. Mungkin gurunya nggak bisa nulis nilai atau bagaimana, saya juga nggak ngerti. Nilainya sangat minim. Jadi kalau nggak benar-benar bisa membaca, yo rak munggah teman-teman. Dan guru waktu itu mengajarnya ya yo galak, yo gimana ya. Pokoknya tuh piye carane muridnya iso betul-betul luar biasa pengorbanannya. Itu saya rasakan sendiri. Setelah itu muncul diperbaiki lagi tahun 99 sebetulnya ada perbaikan kurikulum revisi dari 94 tadi. Hanya direvisi saja, kemudian ada perubahan sedikit, tapi pada intinya masih sama. Kemudian baru pada tahun 2004 itu muncul kurikulum KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Nah, apa intinya kurikulum berbasis kompetensi tadi? Adalah menitik beratkan pada ketercapaian kompetensi siswa secara individual maupun secara klasikal. Jadi cooperative learning itu sudah diterapkan sejak tahun 84 dulu waktu CBSA dulu itu. Ya, jadi berorientasi pada hasil belajar, kemudian student center, kemudian juga menggunakan metode dan pendekatan yang bervariatif. Sumber belajar tidak hanya guru, bisa jadi sumber belajar yang lain. Sudah mulai ada kerja kelompok, diskusi, dan seterusnya. Ternyata kurikulum ini juga masih belum sempurna. Akhirnya muncul lagi kurikulum 2006 yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum KBK. Mungkin dari segi penilaiannya disederhanakan dan seterusnya. Nah, ternyata kurikulum KBK tadi beban muatannya terlalu banyak. Sehingga siswa tuh harus menguasai banyak kompetensi dan penilaiannya juga terlalu berat. Akhirnya muncul kurikulum 2006 atau kurikulum KTSP. Di situ beban penilaiannya tidak begitu berat bagi guru dan kalau saya menilai materinya sangat dalam KTSP itu, sehingga yang dihafal kompetensi yang diharapkan itu mengakar begitu. Kalau yang biasanya kan hanya meluas saja, seperti tematik saat ini kan tidak mendalam tetapi meluas. Nah, kalau kurikulum KTSP itu mendalam dan tidak banyak tuntutan macam-macam lah. Guru yang kemarin resah dengan KBK, dengan CBSA, dengan tampilnya kurikulum KTSP ini merasa senang karena apa? Tidak ada
tidak ada tuntutan harus sama dengan pusat, karena guru diberi kebebasan untuk membuat indikator sendiri, mengembangkan kurikulum sendiri, dan seterusnya. Jadi ada kebebasan kepada guru itu sendiri, jadi bisa berkembang. Dan rata-rata para guru sangat nyaman menggunakan kurikulum 2006 atau KTSP ini. Nah, karena kita adalah zaman yang selalu berubah menuju globalisasi dengan kemajuan iptek, maka berdasarkan kebutuhan zaman itulah lahirlah kurikulum 2013 yang menggantikan kurikulum KTSP. Itu sebetulnya juga bukan barang baru menurut saya. Karena tahun 80-an sudah ada, cuma istilahnya beda, mungkin lebih disempurnakan. Seperti itu. Nah, kurikulum 2013 itu diterapkan di seluruh Indonesia, baik di pelosok-pelosok, di kota-kota besar atau dimanapun, sehingga ada keseragaman di sana. Kurikulum ini bersifat tematik integratif, jadi semua materi yang berhubungan diintegrasikan dalam bentuk tema tadi. Hanya perbedaannya di situ dengan CBSA. Kalau CBSA tidak ada tematik, tapi kalau di dalam kurikulum 2013 ini ada tematik. Kemudian juga jumlah mata pelajarannya juga berbeda. Nah, setelah kita mengalami berbagai perubahan kurikulum tadi, sebetulnya, lanjut Mbak Esti, sebetulnya kita juga kepengen punya harapan. Lalu inovasi apa lagi yang akan kita lakukan? Nah, di abad 21 ini kita masih punya inovasi kurikulum lagi yang diharapkan nanti mungkin kurikulum 2013 ini akan digantikan. Lalu apa pandangan kita solusinya untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan? Di sini saya menawarkan 3 solusi, yaitu inovasinya dalam bentuk kurikulum berbasis kompetensi, mungkin 2013 sudah, tapi mungkin akan lebih disempurnakan lagi oleh pakar-pakar pendidikan di masa yang akan datang. Karena kalau saya mendengar dari teman-teman itu katanya kalau kita mengadopsi kurikulum tuh di sana di luar negeri sudah tidak terpakai terus kita pakai gitu katanya, tapi entah benar entah tidak, saya tidak pernah menyelidiki, tidak tahu gitu. Tapi bisa jadi karena memang tahap perkembangan kita masih pada sampai itu. Jadi kalau kita terlalu tinggi mengambil kurikulum mungkin bisa-bisa saja, tetapi pelaksananya gurunya nggak siap, siswanya juga nggak siap begitu ya. Jadi menurut saya kalau kita itu terlalu menyalahkan kenapa ora iso gawe kurikulum sing apik, yo bisa sebetulnya, tapi keadaan kita yang belum mendukung begitu. Kalau dipaksakan ya bubar. Seperti ketika kurikulum CBSA pertama kali dulu muncul, begitu berat banget sampai masake para guru itu. Kemudian kurikulum berbasis kompetensi tadi sudah seperti kurikulum 2013 yang akan disempurnakan lagi. Penilaian berbasis kompetensi pada penguasaan kompetensi masing-masing siswa. Bagaimana cara dia memperoleh informasi, kemudian mengolah informasi tersebut. Yang tawarkan yang kedua adalah kurikulum berbasis masyarakat. Mungkin teman-teman belum begitu mengenal. Jadi kurikulum berbasis masyarakat itu adalah berpijak kepada kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Kita hidup di zaman iptek yang serba canggih, adanya globalisasi, tapi kita lupa bahwa kita adalah sebuah makhluk yang butuh bersosialisasi dan peduli kepada sesama. Nah, kadang-kadang kita menuntut adanya penguasaan materi pada siswa, tapi kita lupa bahwa anak juga butuh bersosialisasi dengan teman-temannya, butuh bergaul. Nah, kadang-kadang kita memberikan soal-soal yang kadang-kadang tidak pernah mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kurikulum yang berbasis masyarakat itu adalah kurikulum di mana pembelajarannya seperti dunia nyata siswa. Jadi pemahaman dan proses pengembangan diri di kelas, lingkungan sekolah, dan lainnya ditentukan oleh pengetahuan dan kepribadian dasar yang terbentuk oleh budaya yang ada di lingkungan masyarakat di mana siswa itu berada. Jadi seperti halnya pembelajaran berbasis budaya lokal begitu. Sehingga anak itu benar-benar mengenal dirinya sendiri. Nah, kemungkinan di tahun yang akan datang akan muncul seperti itu. Karena ketika kita belajar KBK sekarang ini, kurikulum berbasis kompetensi kurikulum 2013 ini, di sumber-sumber materinya kan
mengambil dari daerah-daerah lain yang kita tidak mengetahui. Nah, kalau kurikulum berbasis masyarakat adalah semua sumber pengetahuan atau contoh-contohnya itu ada di sekitar anak, sehingga anak benar-benar mengerti, tahu manfaatnya, mengenal betul, tahu nanti digunakan untuk apa. Jadi aplikasinya itu jelas begitu. Kurikulum ini nanti bermuncul pada kenyataannya mungkin kurang memberikan tempat pada landasan kemasyarakatan, karena penentu kebijakan yang berkembang dalam dunia pendidikan Indonesia selalu mengarah pada pengembangan kurikulum yang berorientasi pada disiplin ilmu. Jadi sejak zaman penjajahan sampai hari ini, kecuali 2 kurikulum ya, tahun 1947 dan 52, itu selalu berorientasi pada disiplin ilmu. Setelah kita awal kemerdekaan itu kan berorientasi pada karakter. Sampai hari ini kita masih berorientasi pada ilmu. Nah, saya berharap ada kurikulum yang berorientasi pada berbasis masyarakat ini, sehingga anak benar-benar mengenal dirinya sendiri, mengenal lingkungannya, dan peduli pada lingkungan non-biotik begitu. Selanjutnya adalah model kurikulum yang berbasis konstruktivis. Panjenengan mungkin sudah banyak yang tahu seperti apa konstruktivis. Jadi anak memperoleh pengetahuan itu dengan melalui tahapan-tahapan di mana dia mengalami sendiri. Memperolehnya dengan tahapan-tahapan di mana dia bisa mengamati secara alamiah begitu loh. Di tuntutan kehidupan itu diawali dari ketidakpastian dan ketidakmenentuan, dan itu butuh dijawab. Nah, jawabannya bagaimana? Ya dengan pendekatan yang cocok dengan situasi itu. Jadi anak-anak perlu disiapkan memasuki era di mana era itu penuh ketidakpastian dan ketidakmenentuan. Bagaimana cara terlibat dalam mengalami secara langsung. Kita lihat masa globalisasi ini. Anak-anak mungkin kita kalau bertanya ya, contohnya di tema 4, materi cita-citaku. Kita selalu bertanya, anak-anak cita-cita, kita tampilkan berbagai macam profesi. Guru selalu menampilkan polisi, dokter, pilot, perawat, guru. Guru tidak pernah menampilkan jenis profesi yang belum ada. Jadi dalam mindset anak bahwa aku nek gede itu seperti jadi polisi, seperti dokter, belum tentu kan. Nah, profesi itu di masa yang akan datang menjanjikan. Nah, kita tidak pernah memberikan kebebasan kepada siswa, memberi gambaran bahwa profesi itu tidak hanya itu. Bisa jadi anak-anak menjadi astronot, bisa jadi menjadi YouTuber atau programmer atau apa. Kita jarang memberikan gambaran seperti itu. Itu karena apa? Kepada materi, tidak mau mengembangkan bahwa zaman itu sudah berubah. Berarti anak-anak mindset tentang cita-cita pun harus berubah. Tidak harus jadi insinyur, tidak harus jadi ini. Banyak sekali cita-cita yang perlu untuk diketahui oleh mereka. Nah, ketika anak dipersiapkan untuk mengetahui segala sesuatu itu tidak menentu, tidak pasti, saya harus berada di tempat-tempat yang asing, bagaimana saya harus menyelesaikan masalah itu. Nah, salah satunya adalah dengan model kurikulum berbasis konstruktivis. Sehingga mereka mampu memecahkan masalah karena terbiasa berpikir kritis dan kreatif. Selanjutnya dari presentasi tadi yang dapat saya simpulkan bahwa kajian mengenai model-model kurikulum sebagai inovasi pembelajaran dan inovasi pengembangan kurikulum di masa yang akan datang itu diperlukan mengingat banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi saat ini. Di samping sebagai upaya untuk mencari pendekatan pemecahan masalah pendidikan di masa depan. Yang kedua, alternatif kurikulum sekolah dasar di masa depan lebih diarahkan untuk mempersiapkan siswa di manusia bermutu yang diperlukan pelestarian dan pengembangan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik dan mempersiapkan siswa yang mampu mengkonstruk pengetahuannya untuk menghadapi zaman yang menghargai kebebasan dan keberagaman
Model pertama disebut sebagai kurikulum berbasis kompetensi, model yang kedua disebut kurikulum berbasis masyarakat, dan model ketiga disebut kurikulum berbasis konstruktivis. Sekian penampilan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang mau memberikan saran, pendapat, masukan, atau pertanyaan, monggo kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Prof. Ani dan teman-teman pemaparan materi dari kami. Mungkin ada teman-teman yang ingin memberikan penguatan atau pertanyaan, monggo kami buka termin pertanyaan. Monggo siapa dulu? Saya, Mbak. Mas Hamidullah nih. Nggih. Sebentar Mas, saya tak stop screen biar muncul. Monggo Mas. Ya, terima kasih. Luar biasa presentasinya dari aspek historis macam-macam lembaga pendidikan hingga perkembangan kurikulum ya. Nah, memang kurikulum di Indonesia kalau berdasarkan presentasi tadi sekitar 9 atau 10 ya yang pernah diterapkan di Indonesia. Namun dalam konteks inovasi tentunya ada ketidakpuasan atau kekurangan ya. Nah, maka tugas kita tetap mencari ruang perbaikan melalui inovasi tersebut. Nah, menurut pendapat pemakalah khususnya Bu Kasni yang sudah senior dari kita semua ini, dari kurikulum-kurikulum yang sudah ada itu yang tepat di Indonesia dalam konteks saat ini itu yang bagaimana? Apakah kurikulum yang adaptasi ataupun duplikasi atau yang memang sesuai dengan perkembangan zaman, disesuaikan dengan era digital ya, era ya abad 21 sudah bergeser tampaknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau melihat di SD atau di pendidikan dasar sendiri, banyak guru yang memang paradigmanya itu satu, dia menyesuaikan dengan kurikulum. Jadi pola pikirnya, paradigmanya memang dia menyesuaikan dengan kurikulum. Yang kedua adalah mereka yang kurikulum yang harusnya menyesuaikan dengan realitas atau kondisi lokal ataupun kondisi sesuai sekolahnya ataupun SD-nya masing-masing. Nah, dalam konteks ini itu apakah yang ideal menurut pemakalah atau narasumber ini? Idealnya itu kurikulum yang menyesuaikan dengan realitas atau kebutuhan dasar masyarakat, kebutuhan dasar anak-anak, atau memang kita yang harus menyesuaikan kurikulum, karena mau nggak mau kurikulum sudah ditentukan oleh pemerintah ya tentunya. Kalau di perguruan tinggi sih harus ada distingsi istilahnya ya, harus ada kecirian melalui profil lulusan, CPMK dan sebagainya itu. Tapi kalau di sekolah dasar kan tentunya berbeda. Nah, itu menurut pendapat pemakalah bagaimana yang ideal? Kira-kira itu, matur nuwun. Ya, terima kasih Mas Hamidullah. Bu Kasni ini mau langsung ditanggapi atau buka pertanyaan lanjut? Jawab langsung enggak apa-apa. Oh iya ya, monggo Bu Kasni. Terima kasih Mas Ibda atas pertanyaannya. Kalau menurut saya sebetulnya kurikulum yang menyesuaikan dengan keadaan zaman. Nah, berdasarkan itu maka ada perubahan kurikulum, ada inovasi dalam kurikulum. Bukan kita yang menyesuaikan. Nah, kenapa kok ada terkesan kita yang menyesuaikan? Karena ada ketidaksiapan dari diri kita sendiri terhadap perubahan keadaan yang ada, begitu. Jadi sudut pandang kita sudah berbeda. Ketika kita memiliki sudut pandang yang sama bahwa zaman sudah berubah, berarti ada pengaturan baru, perlu ada perubahan yang mengatur keseluruhan. Maka sebetulnya kita beradaptasi dengan keadaan, bukan dengan kurikulum. Kurikulum tadi berubah karena adanya faktor keadaan yang berubah, begitu loh. Ya toh? Karena ada keadaan berubah maka perlu ada perubahan kurikulum. Nah, kita sebagai subjek dan objek harus menyesuaikan. Kenapa? Karena kita adalah bagian dari perubahan itu sendiri, begitu. Jadi sebetulnya kurikulum itu menyesuaikan dengan kita. Kalau kita merasa kok aku yang menyesuaikan dengan kurikulum, ya karena diri kita sendiri belum menyesuaikan dengan keadaan, begitu. Nah, kurikulum yang ideal itu seperti apa?
Kalau kita rasakan saat ini kurikulum kita kan seragam semua dari Sabang sampai Merauke, dari pelosok sampai ke kota. Itu sebetulnya tidak baik. Kenapa? Karena sebetulnya kita itu butuh kurikulum yang beragam. Kalau kota-kota besar dengan fasilitas yang begitu canggih diatur oleh kurikulum yang sederhana, mereka juga akan terkekang, tidak bisa mengeksplor. Seperti halnya anak yang pinter harus masuk zonasi pada sekolah yang tidak favorit. Lingkungannya tidak baik, sehingga tidak akan terangsang, tidak bisa maksimal dia. Tapi bagi anak-anak yang terluar, terdalam, itu diberi kurikulum yang sangat sederhana pun tidak akan bisa menyentuh karena banyak kendalanya. Nah, seharusnya pemerintah itu memberikan sebuah kebebasan bahwa kurikulum itu diatur berdasarkan masyarakat tadi, jadi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, tinggal ada enggak tokoh-tokoh yang bisa membuat sebuah kurikulum berbasis pada masyarakat masing-masing. Jadi kalau kurikulum berbasis masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya itu. Tiap daerah mungkin enggak sama, sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan sumber dayanya, sesuai dengan lingkungannya. Begitu. Toh permasalahanmu tidak akan muncul jauh dari lingkungan anak, pasti ada di sekitar anak. Nah, kalau saya pribadi, betul kita memang butuh kompetensi, tapi kompetensi yang seperti apa? Tapi kalau kompetensi tadi tidak bisa saya terapkan di tempat hidup saya, kan sia-sia. Begitu. Jadi sebetulnya adalah kurikulum yang bisa mengadopsi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Maka saya condong kepada kurikulum yang kedua, kurikulum yang berbasis masyarakat. Jadi tidak hanya knowledge-nya yang dibutuhkan, tapi kecerdasan sekarang kan yang penting kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi itu berpihak dari mana? Dari kehidupan sosial. Bagaimana dia bergaul, bagaimana dia bisa memimpin teman-temannya, bagaimana dia bisa menjalin komunikasi yang baik, begitu. Bukan hanya kecerdasan otak. Kita pintar tapi tidak pandai bergaul dengan teman kan sama saja kita terkucil, seperti itu. Jadi menurut saya yang tepat adalah nomor 2, tapi tidak tahu pendapat orang lain. Karena apa? Saya merasa bahwa sekarang itu kecerdasan IQ lebih kurang begitu bisa menjamin kehidupan seseorang untuk meningkatkan taraf hidup atau meningkatkan kesejahteraannya. Saya lebih condong kecerdasan emosi yang dikembangkan. Karena dengan cerdas emosi, otomatis IQ-nya nanti akan berkembang dengan sendirinya. Tapi orang pintar kalau tidak bisa menata, nggak bisa bergaul, nggak bisa memanage, nggak bisa merangkul teman-temannya, ya dia akan tetap sendiri begitu. Di samping kalau kecerdasan spiritual ya kita agak terlalu jauh ke sananya. Begitu Mas Ibda. Ya, menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Kasni. Jadi kalau kita berbicara tentang sebenarnya mana atau yang ideal setelah melihat perjalanan inovasi kurikulum dari masa ke masa hingga sekarang, ini sebenarnya kalau Mas Ibda tadi bilang adaptif, mungkin bisa dibilang adaptif karena kurikulum itu yang sependek yang saya tahu bahwa ini istilahnya merespon dari tantangan zaman seperti yang saya sampaikan di pendahuluan tadi. Jadi maka karena merespon tantangan zaman, maka ada adaptasi yang diimplementasikan lewat inovasi kurikulum gitu. Tapi kalau kembali lagi dengan luasnya wilayah Indonesia, yang itu kalau kita bicara negara Eropa yang mempunyai sistem pendidikan yang paling ideal, misalnya kiblatnya adalah Finlandia. Nah, kita tidak bisa membandingkan negara kita dengan negara Finlandia karena dari segi kemajuan juga kita sudah tertinggal sekian tahun lebih dulu dari sekian tahun tertinggal daripada negara-negara di Eropa. Nah, dari situ kita bisa lihat dan luas wilayahnya pun juga jauh lebih luas daripada Finlandia. Maka untuk mengatur sebuah sistem di tempat yang lebih kecil skupnya tentu saja akan lebih mudah. Nah, karena di Indonesia ini ada daerah 3T itu, maka sebenarnya juga butuh kurikulum adaptasi juga terhadap wilayah tersebut. Nah, mungkin kalau melihat ini yang paling tepat itu adalah KTSP saya bilang karena bisa
bisa dibuat secara otonomi daerah tersebut. Guru-guru bisa melakukan inovasi begitu. Nah, mungkin dari bentuk inovasinya tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Kasmi, kurikulum berbasis masyarakat. Nah, sebenarnya saya juga pernah membaca bahwa ada yang namanya personalized curriculum. Nah, tapi mungkin itu belum pernah dibahas. Personalized curriculum itu ada orang Indonesia memakainya, tapi bukan di sekolah formal. Tapi ini baru diimplementasikan di sekolah-sekolah komunitas. Nah, personalized curriculum ini dibuat berdasarkan kebutuhan si anak. Misalnya itu start from the finish line. Jargon mereka start from the finish line itu mereka membreakdown apa yang mereka butuhkan untuk dipelajari itu dari finish line. Finish line-nya apa? Cita-cita mereka apa? Misalnya mereka mau jadi YouTuber, berarti apa yang dibutuhkan? Saya bahasa Inggris, kemudian matematika, coding, komputer dan sebagainya. Nah, itu masing-masing anak berbeda. Tapi memang baru bisa diimplementasikan di istilahnya sekolah-sekolah komunitas atau mungkin homeschooling. Kalau di sekolah formal itu saya rasa sulit. Tapi saya pernah membaca literatur juga di luar negeri itu ada kelas, tapi kelas matematika yang menggunakan personalized curriculum. Nah, mungkin ke depan bisa barangkali ada yang berani menggagas tentang kurikulum tersebut. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Untuk yang kedua, penanya kedua atau yang mau menambahi apa yang sudah kami sampaikan terkait dengan pertanyaan Mas Hamidullah, monggo. Pertanyaan kedua boleh Mbak Esti? Halo? Boleh Bu Sri, monggo. Oke, boleh Bu Sri, monggo. Saya tertarik Bu Sri. Saya apa punya saya? Halo? Ya, Oke, saya tertarik dengan paparan dari Bu Kasmi tadi mengenai ide kurikulum berbasis masyarakat itu ya. Nah, saat ini kan kalau tidak salah DIY itu sudah menerapkan sekolah berbasis budaya, ya, di mana dalam implementasinya itu sekolah itu modelnya itu adalah model budaya Jawa seperti itu ya kalau tidak salah. Jadi mulai dari lingkungan sekolahnya, kemudian hari-harinya. Tapi saya belum pernah turun, saya cuma membaca nih ya. Belum pernah turun sendiri ke sekolah melihat budaya sekolahnya seperti apa. Cuman yang saya baca itu seperti itu. Terus kurikulumnya juga dari bahasanya, keseniannya segala macam itu mengimplementasikan budaya-budaya Jawa. Nah, menurut kelompok ini sendiri, apakah implementasi atau model sekolah berbasis budaya ini sudah sesuai dengan sesuai dengan karakter masyarakat itu sendiri, dan apakah itu dibutuhkan oleh anak-anak mengingat saat ini adalah era globalisasi gitu ya, era globalisasi di mana tuntutan keahlian, tuntutan keterampilan yang dibutuhkan oleh output dari sekolah itu berbeda dengan yang ada di dalam kurikulumnya. Saya itu sering bingung seperti ini ya, kita dituntut think and match gitu ya oleh keadaan masyarakat. Jadi kalau di era global ya bagaimana kita mempersiapkan anak-anak yang era global itu kompetensinya seperti apa, keterampilannya seperti apa, seperti itu ya. Sementara di sisi lain sekolah ini menerapkan berbasis budaya seperti ini ya, di mana kadang-kadang itu tidak sekolah berbasis budaya ya, SBB di Jogja. Kalau di luar sepertinya saya belum baca. Jadi di Jogja kalau nggak salah ya bekas nih itu 2016 atau berapa itu melalui Perda Gubernur itu tetapi membuat sekolah-sekolah baik di tingkat dasar, menengah ya, itu ada sekolah-sekolah yang menjadi
sekolah berbasis budaya. Nah, itu apakah nanti link and match Bu, dengan tuntutan zaman yang di era global tadi seperti itu? Saya ingin mengetahui itu dan apakah itu tepat diterapkan di zaman sekarang? Baik, Bu Sri, terima kasih atas pertanyaannya. Tapi saya perlu mengkonfirmasi sedikit. Apakah sekolah yang dimaksudkan dengan Bu Sri ini sekolah negeri atau sekolah swasta? Sekolah negeri, Bu. Banyak sekolah negeri. Oke. Banyak SD negeri yang dijadikan seperti pilot project ya, kalau tidak salah seperti itu. SMA gitu. Bisa saya jawab sebentar, Bu? Nggih. Nah, ya. Perlu saya pahamkan dulu mengenai sekolah berbasis masyarakat seperti apa, nggih. Jadi kurikulum berbasis masyarakat itu bisa dikembangkan dalam lingkup nasional, regional maupun dalam lingkup lokal oleh guru di sekolah atau oleh pihak yang berwenang di situ, misalnya oleh sebuah kabupaten misalnya. Jadi bisa lokal, bisa regional, bisa juga nasional. Jadi di sini kurikulum tidak terikat oleh kurikulum manapun, berdiri sendiri. Karena berbasis masyarakat, bisa juga berbasis budaya lokal. Di sini guru melakukan pendekatan pengembangan kurikulum yang bersifat grassroots. Ya, ciri utamanya adalah keterkaitan berbagai komponen kurikulum dengan berbagai aspek dan dimensi kehidupan masyarakat. Baik dalam bentuk kurikulum sebagai dokumen tertulis maupun dalam bentuk proses pembelajarannya. Tujuan yang ingin dicapai dari kurikulum itu adalah manusia yang memiliki kualitas yang diperlukan untuk pelestarian dan pengembangan kehidupan masyarakat. Target kualitas yang harus dicapai siswa ini ditandai oleh kemampuan siswa tersebut dalam mengembangkan diri dan kepribadiannya, kepemimpinan dalam menggerakkan masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik, rasa kebangsaan yang kuat, partisipasi dalam berbagai bentuk dan dimensi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi bukan tujuan utama, Bu Sri. Jadi cirinya kemajuan teknologi dan pengetahuan bukan tujuan utama, tetapi memajukan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui kualitas individu anggota masyarakatnya, itulah yang utama. Jadi untuk bisa mencapai sesuatu yang maju, itu harus dimulai dari lingkungannya dulu yang maju. Kalau lingkungan itu maju, sudah bergerak, mudah kita mengangkat untuk keluar, begitu. Jadi masyarakat dalam hal ini terdiri atas masyarakat yang paling dekat dengan siswa, lingkungan sosial, budaya, lingkungan pemerintahan, ataupun bisa juga masyarakat internasional, tapi dekat dengan lingkungan siswa. Jadi kalau misalnya kurikulum SD berbasis masyarakat ini untuk sekolah dasar itu memberikan kepedulian utama pada masyarakat terdekat dengan siswa dan sekolah. Jadi di sini fungsinya guru adalah membina dan sebagai pembina dan pelaksana kurikulum yang dituntut peka mengantisipasi perkembangan masyarakat agar apa yang diberikan kepada siswa itu relevan dan berguna bagi kehidupan siswa di masyarakat. Ini ide ini juga didasarkan oleh sebuah teori ya atau sebuah tulisan yang dikumpulkan oleh John D. Meynell pada tahun 1990. Beliau itu mengemukakan tentang model kurikulum yang lebih memusatkan perhatian pada problem-problem yang dihadapi siswa di dalam masyarakat. Jadi kalau kita artikan ya model ini adalah kurikulum yang berbasis masyarakat. Gitu loh. Jadi kenapa kita menyelesaikan masalah yang di luar kemampuan siswa yang tidak pernah ditemui oleh siswa? Kan tidak ada gunanya begitu. Jadi masalah-masalah di dekat siswa aja banyak. Kenapa ngapain
memikirkan hal-hal yang jauh di luar sana yang mungkin dia abstrak sekali begitu. Kemudian model kurikulum ini bersumber dari aliran pendidikan interaksional. Ya, jadi dasarnya adalah aliran interaksional bahwa pendidikan bukan upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama, interaksi dan kerjasama. Jadi kerjasama bukan hanya antara guru dengan siswa, tetapi antar siswa, siswa dengan lingkungan, siswa dengan sumber belajar lainnya. Nah, melalui interaksi dan kerjasama ini, siswa berupaya memecahkan problem-problem yang dihadapi dalam masyarakat menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik. Bukankah sebuah negara itu akan baik dengan sendirinya ketika masyarakatnya baik? Dimulai dari lingkungan terkecil dulu. Nah, masyarakat itu baik dimulai dari lingkungan keluarga, begitu kan Bu Sri? Jadi tingkatannya, tahapannya dimulai dari bawah. Jadi tujuan ini adalah kurikulum rekonstruksi sosial, menghadapkan siswa pada tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang dihadapi oleh manusia atau masyarakat di sekitarnya, baik itu bidang ekonomi, sosiologi, psikologi, estetika, dan lain sebagainya. Begitu Bu Sri. Ya, menambahkan sedikit apa yang sudah disampaikan oleh Bu Kasni. Kalau tadi pertanyaannya Bu Sri, bagaimana link and match-nya gitu nggak Bu Sri? Iya. Dengan apa namanya terkait dengan kurikulum berbasis budaya yang diaplikasikan di sekolah-sekolah negeri khususnya di daerah DIY. Kalau tadi yang disampaikan oleh Bu Sri bahwa kurikulum ini dipayungi oleh Pergub peraturan gubernur, maka saya pribadi memandang bahwa ini sebenarnya sebuah hidden kurikulum atau suplemen kurikulum. Jadi di luar dari apa yang ditetapkan oleh pemerintah kurikulum nasional, pemerintah daerah itu mempunyai misi bahwa dilingkan bahwa Yogyakarta itu adalah kota budaya, kota wisata, kemudian sangat dekat sekali dengan apa ya istilahnya hal-hal yang terkait dengan budaya, maka bisa jadi menurut kami tidak apa-apa dan itu match, link dan match. Seperti ini mungkin kembali ke kurikulum 94 kalau nggak salah yang ada muatan lokal. Nah, dulu saya itu waktu itu masih SMP. Sekolahan saya di daerah Salaman, yaitu dekat dengan Borobudur. Nah, maka ada sebuah muatan lokal conversation dalam bahasa Inggris. Karena terus nanti kemudian murid-murid diajak keliling ke Borobudur mencari tanda tangan gunanya untuk bisa bercakap-cakap dengan turis gitu, turis asing. Nah, mungkin dari sini apa yang dilihat dari pemerintah daerah terkait dengan kurikulum nasional itu masih kurang gitu. Dianalisis dengan kebutuhan kondisi wilayah Yogyakarta gitu. Jadi mungkin ada tambahan bahwa di Jogja ini harus ditambahi kurikulum berbasis budaya karena sangat dekat sekali dengan wisatawan gitu. Tetapi apakah kurikulum berbasis budaya ini menggeser kurikulum nasional? Saya rasa, saya pikir mungkin tidak. Yang nasional itu tetap dengan kemajuan dan merespon globalisasi, tetapi mereka kembali ke down to earth. Jadi apa yang ada di daerah situ. Mungkin begitu Bu Sri, matur nuwun. Jadi tidak kehilangan jati diri itu ya. Iya. Okay. Nah, dikembangkan secara regional di Jogja tadi. Iya. Untuk yang lain mungkin ada yang mau menambahkan? Baik, terima kasih Mbak Esti. Bu Sri, sama-sama. Teman-teman ada yang masih mempunyai pertanyaan? Jika tidak, mungkin akan kami kembalikan kepada Profesor Ani
untuk memberikan penguatan terkait apa yang kami sampaikan itu sudah betul atau belum, ataupun ada penekanan-penekanan yang lain. Bagaimana? Mungkin ada yang masih mau menyampaikan sesuatu? Ya baik Bu Hesti, mungkin saya ingin. Ya, sebentar. Oh, Pak Rino, monggo Pak Rino. Ya ini menarik sekali ya terkait dengan bagaimana kurikulum berbasis masyarakat, yaitu menghubungkan antara sekolah dengan lingkungan masyarakat. Ya. Saya ingin terkait dengan kurikulum berbasis masyarakat dengan kurikulum kita saat ini, yaitu kurikulum 2013 ya. Bagaimana pandangan Bu Kasti dan Bu Hesti terkait perbedaan ataupun kesamaan antara kurikulum berbasis masyarakat dengan kurikulum 2013 saat ini? Apakah sudah dimasukkan dalam kurikulum 2013 seperti itu? Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Pak Rino. Itu berarti bagaimana pendapat kita? Apakah ada perbedaan atau persamaan, atau bagaimana perbedaan dan persamaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum berbasis masyarakat? Ngaten nggih? Ya, mungkin Bu Kasni mau memberikan jawabannya terlebih dahulu, nanti saya menambahkan. Ya, terima kasih atas waktunya, Pak Rino. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kurikulum kita saat ini, tadi kan kelompok kita kan menawarkan tiga model kurikulum sebagai inovasi. Yang pertama adalah kurikulum berbasis kompetensi. Nah, 2013 termasuk adalah kurikulum berbasis kompetensi, di mana terpusat pada disiplin ilmu ya Pak. Jadi kompetensi yang terpusat pada disiplin ilmu. Kemudian di dalam kurikulum 2013 tadi itu dibutuhkan di masa kini dan di masa yang mendatang, tetap dibutuhkan karena kompetensi keilmuan tetap dibutuhkan. Sampai kapanpun tetap dibutuhkan. Dengan harapan apa? Diberikan kompetensi tadi karena membekali siswa dalam menghadapi tantangan hidupnya di kemudian hari secara mandiri, cerdas, kritis, rasional, kreatif. Kompetensi ini dikembangkan untuk diarahkan memberi bekal keterampilan bertahan hidup di era globalisasi. Nah, kalau hubungannya dengan berbasis masyarakat apa? Jelas ada, Bapak. Kalau kita sudah mencapai suatu kompetensi tertentu, itu kan sifatnya kan kognitif. Tetapi kemasyarakatannya, seperti saya umpamakan tadi, dia cerdas, menyelesaikan matematika cerdas, menyelesaikan soal-soal IPA cerdas, dia bisa menyelesaikan soal-soal yang permasalahan itu cerdas, tetapi dia tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakatnya. Ketika ada gap-gap tertentu di masyarakat, dia tidak bisa menyelesaikan. Ketika dia ada dikucilkan misalnya, ketika ada perbedaan pendapat, dia tidak bisa menerima. Nah, yang kecerdasan, yang kompetensi tadi belum memecahkan masalah secara kritis, oke, tetapi bukan dalam kemasyarakatan begitu. Kalau orang cerdas secara cerdas yang benar itu ya tidak hanya menyelesaikan masalah-masalah yang sifatnya keilmuan, tetapi juga mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang bersangkutan dengan kemasyarakatan. Maka kalau kita lihat di alam nyata sekarang, orang-orang pintar kan rata egois, Pak. Orang pintar rata-rata egois dan suka menyendiri. Kenapa? Ya karena berbasisnya adalah berbasis kompetensi di bidang keilmuan, tidak berbasis kemasyarakatan. Rasa pedulinya pada sama nggak ada. Ketika dihadapkan pada sebuah, kalau kita hidup ya, jadi ketua RT, jadi ketua RW, itu kan banyak permasalahan yang ada di masyarakat. Tidak mampu menyelesaikan, berbicara di depan umum tidak berani. Misalnya. Seperti itu adalah kasus-kasus yang sering terjadi. Jadi sebetulnya lebih luas kompetensi yang berbasis masyarakat, di atasnya KBK, di atasnya kurikulum berbasis kompetensi. Nah, kalau
kita berbasis masyarakat, otomatis di sana akan muncul juga ini proses konstruktivis. Pasti akan muncul bagaimana dia mencoba mencari solusi dari permasalahan itu. Meskipun tidak secepat, tidak sekritis dari orang-orang yang kompetensi di bidang keilmuannya tinggi. Tapi kalau menurut saya pribadi, kita hidup di masyarakat ya paling enak ya cerdas di tengah-tengah masyarakat kita sendiri, agar kita bisa menguasai lingkungan kita sendiri, begitu. Kalau misalnya kita ke luar negeri, berarti kan lingkungan kita luar negeri, ya kita bisa menguasai lingkungan kita yang baru, begitu. Jadi lingkungan di sini dalam mindset kita tidak hanya lingkungan sekitar kita di desa saja, di mana kita tinggal, di mana kita berada, ya itulah lingkungan kita. Bagaimana kita bisa mengadopsi, menguasai, dan peduli pada lingkungan di mana kita berada. Begitu Pak Rino. Baik, demikian Pak Rino jawaban dari kelompok kami. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih. Ya. Kami kembalikan kepada Prof. Anik, ngaten Prof. Ya, boleh siap. Materi yang menarik yaitu tentang inovasi-inovasi yang pernah terjadi di Indonesia itu, Mbak Esti ya. Oke, Bapak. Ya, dan khususnya yang di bidang kurikulum. Tadi Mbak Esti sudah mengantarkan sudah lebih berapa kali perubahan, Mbak? 10 kali. 10. Dari 47 sampai ke 2013. Ya. Dan inovasi-inovasi atau kurikulum yang ada itu ya sesungguhnya itu ya secara teori adalah untuk memecahkan masalah yang terjadi pada saat itu. Dan kriterianya itu tentu antar satu inovasi dengan inovasi yang lain ini tentu berbeda dari sisi efektivitas. Tetapi orientasinya itu adalah sama, yaitu untuk ikut memecahkan masalah pendidikan pada saat itu. Terkait dengan masih ditemukan ini kegagalan-kegagalan dan kurang maksimalnya kegiatan ini, inovasi itu, maka banyak hal yang perlu untuk dikaji jauh. Nah, ini contoh saja yang tadi dikemukakan, kenapa kok CBSA ini terus dipelintir istilah-istilah yang bernuansa negatif. Ini sebenarnya yang membuat itu adalah guru sendiri, gitu. Karena ketidakmampuannya dalam hal mengimplementasikan kebijakan itu. Ini. Dan dalam perspektif saya itu memang ada kebijakan itu yang mungkin kurang disiapkan secara bagus, tetapi dari implementasi ini yang kadang-kadang itu menjadi faktor penyebabnya. Ya, contoh saja yang K13 itu kan secara konsep kan banyak hal yang kurang pas, sehingga masuk perubahan dengan lebih dari 3 kali itu gimana? Ini sebenarnya kan kurang pas itu. Nah, apalagi kalau dilihat dari sisi realisasinya, K13 itu yang syarat dengan pendidikan karakter, tapi faktanya di antara kita itu dalam menyampaikan materi itu ya tidak menyertakan implementasi pendidikan karakter. Maka itu yang dan sekarang ini terus ada lagi yang kebijakan kampus merdeka merdeka belajar. Nah, ini gaungnya juga belum kelihatan. Kenapa ini terjadi? Karena mengubah
paradigma pembelajaran dari memenuhi kebutuhan peserta didik, guru-guru itu belum berubah. Nah, yang ada itu adalah guru anak-anak itu justru diminta untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan guru, maka yang terjadi ya apa yang disampaikan itu tidak pas. Ini yang menjadi. Misalnya kalau saya ya silahkan setiap prodi, setiap inovasi itu mesti ada hal yang ingin dituju, diarahkan pada hal yang khusus itu dan tidak bisa untuk digeneralisasikan seperti itu. Dan apa yang berkembang yang terjadi di tanah air ini semuanya sudah merupakan usaha-usaha luar biasa. Cuma kadang-kadang respon dari masyarakat umum dan kelompok-kelompok tertentu itu menganggap bahwa kinerja pendidikan di kita itu masih kurang maksimal dan seterusnya. Ya, karena yang diurus itu juga banyak, ya, variabelnya itu juga. Saya kira ini komentar saya yang bisa saya sampaikan. Luar biasa ini Bu Hesti sama Bu Kasmi yang telah menyiapkan makalahnya ini dengan baik. Ya. Kita belum UTS ya kelihatannya ya. Mbak Esti belum UTS ya kelihatannya. Belum, apa perlu? Ini nanti tak siapkan apa tugas-tugas yang bisa dikerjakan. Tidak harus tes itu menggunakan jadwal perkuliahan ya, pertemuan ini. Di luar itu kan masih banyak loh. Oke. Gitu nggih. Oke, Prof. Ini masuk semua. Ya, Prof. Iya, masuk. Iya, Prof. Saya mau absen sebentar. Iya. Tanggal 17 Iya, 17. Oke. Ini yang Bu Sri Sugiyarti. Hadir, Pak. Pak Syarifuddin. Pak Syarifuddin ada nggak? Ada itu, Pak. Pak Rino. Pak Muhammad. Hadir, Pak. Bu Kasmi ada. Bu Prabandari. Hamidullah. Hadir, Prof. Nesi. Hadir, Prof. Wahdan. Hadir. Vera. Hadir, Prof. Umar Yampap. Hadir, Prof. Berio. Hadir, Prof. Soes. Hadir, Prof. Indriana. Hadir, Prof. Oke, Herwulan. Hadir, Prof. Nani Triningsih, semua datang ya?
Datang, Bro. Sila ada nggak Sila? Ada. Hadir, Prof. Hadir, Prof. Hadir. Ya. Hadir. Walaupun kemarin nggak datang toh, Sila. Sinyal susah, Prof. Maaf. Oke, saya cuma sekian. Assalamualaikum Ye. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih. Ani. Terima kasih Mbak Hesti.